Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 11, hari ini kita masuk materi MM wajib. Untuk bab yang pertama kita membahas induksi matematika. Selanjutnya untuk di induksi matematika nanti ada 3 bagian, ada deret bilangan, kemudian ada keterbagian, sama ada pertidaksamaan atau ketaksamaan. Di mana dikatakan di sini induksi matematika merupakan metode pembuktian untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Jadi di sini tujuan kita itu adalah membuktikan suatu pernyataan, gitu ya, benar atau salah. Untuk bagian yang pertama ada membahas deret bilangan. Kita tahu di kelas 10 pernah di kelas 10 atau di kelas 9 SMP kita pernah membahas deret bilangan. Apa itu deret bilangan? Deret bilangan itu misalnya yang bentuknya seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya. Ada aritmatika, ada geometri gitu ya. Selanjutnya untuk membuktikan suatu pernyataan ada 2 langkah yang harus kita tahui. Langkah yang pertama itu adalah langkah awal, di mana dikatakan langkah awal ini adalah membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi di langkah awal ini kita memakai angka n sama dengan 1. Selanjutnya di langkah yang kedua, langkah induksi. Baru kita pakai langkah induksinya, yaitu katanya gini, anggap Pn benar untuk n sama dengan k. Kalau di sini kan ada angkanya, ada 1. Kalau di sini kita ibaratkan dengan k. K-nya itu suatu bilangan. Kemudian ketika kita anggap Pn benar untuk n sama dengan k, maka Pn juga pasti benar untuk n sama dengan k tambah 1. Misal k-nya di sini 5, berarti untuk n-nya 5 tambah 1 juga pasti benar, gitu ibaratnya. Untuk supaya lebih paham, kita ke contoh. Di sini dikatakan nomor 1, buktikan dengan induksi matematika 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai n kuadrat sama dengan 1/6n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1. Oke, kita jawab. Untuk langkah yang pertama, langkah 1, katanya apa? Untuk n sama dengan 1, ya kan? N sama dengan 1. Maka kita ambil UN-nya. Di sini kan Pn nih. Berarti n kuadrat ini kita buat seperti ini. Ambil n-nya, kita sama dengan kan sebelah kiri nilainya sama dengan sebelah kanan. Tapi ininya tidak ikut ya. Nah, cukup UN-nya. Kalau di baris itu kan ada namanya U1, U2, U3 sampai UN gitu kan. Maksudnya itu suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N. Nggak tahu nih N-nya berapa. Jadi kita ambil itu yang UN-nya aja yaitu n kuadrat sama dengan 1/6n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1. Masukkan nilai n-nya tadi, ganti, substitusi. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1. 1 kuadrat itu 1 sama dengan 1/6. Kemudian kita cek 1 kali 2, ya kan? 1 kali 2 kali 2 kali 1 itu 2 tambah 1 itu 3. Maka 1 sama dengan 1/6 kali 1 kali 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. 1 sama dengan 6/6. 1 sama dengan 1. Oke, terbukti bahwasannya untuk n sama dengan 1, sisi sebelah kiri nilainya itu sama dengan sisi sebelah kanan. Maka untuk langkah pertama adalah benar. Oke, tapi belum tahu kita nih apakah pernyataan ini benar, karena kita masih di langkah pertama. Selanjutnya kita ke langkah induksi, langkah yang kedua. Oke, kita hapus ya. Langkah yang kedua, atau namanya itu ini ya, kita buat langkah induksi.
Langkah induksi berarti katanya anggap N sama dengan K benar katanya. Berarti kalau N sama dengan K, berarti semua yang ada nilai N kita ganti dengan K. Jadinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N-nya ganti dengan K. Jadinya K kuadrat sama dengan 1/6 kali K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Selanjutnya katanya ketika N-nya ini sama dengan K benar, maka N sama dengan K tambah 1 juga benar. Maka kita masukkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah K kuadrat tambah, kita sebelum ke K tambah 1, misalnya gini nak, ada bilangan 1, 2, 3 gitu kan, U1, U2, U3 gitu kan, sampai misalnya UK. Kita nggak tahu nih U-nya keberapa, bisa aja U ke 10. Setelah U10 pasti ada U11 kan nak? Berarti U11 itu berarti K tambah 1 kan? Di sini kan UK tadi U10. Berarti setelah U10 ada U11 kan? Gimana cara memperolehnya? Yaitu dengan cara K-nya kita tambahkan 1. Berarti sebelum UK ini ada lagi nilainya U9 berarti kan? Sebelum U10 ada U9 kan? Jadi U9 itu adalah UK kurang 1. Jadi U1, U2, U3, kemudian U4, selanjutnya UK kurang 1, selanjutnya UK tambah 1, selanjutnya UK tambah 2 gitu ya. Jadi harus tahu posisi UK dengan UK tambah 1. Jadi di sini kita tulis dulu yang K kuadratnya. Ya kan? Masih kita tulis yang ini. Selanjutnya kita ambil lagi N-nya ini. Kita ganti N-nya ini dengan K tambah 1. Maka jadinya N-nya ganti dengan K tambah 1. Jadi K tambah 1, N-nya ganti K tambah 1 dikuadratin. Ya kan? Sama dengan, oke kita hapus ya. Kita hapus aja langkah yang pertama biar muat. Sama dengan, berarti yang sebelah kanan jadinya 1/6, ganti semua N-nya dengan K tambah 1. N-nya ganti K tambah 1, ada lagi tambah 1-nya, kemudian 2 kali N, jadinya 2 kali K tambah 1 tambah 1. Oke, selanjutnya jadinya kita perhatikan ini yang 1 kuadrat sampai K kuadrat ini kan nilainya sama nih sama ini, ya kan? Bentuknya sama. Ini nilainya ini tadi adalah 1/6 K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Kita ganti yang 1 sampai K kuadrat tadi ini dengan nilai yang ini. Jadinya gini, 1/6 K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Gitu kan? Kemudian tambah K tambah 1 kuadrat. Ini nilainya ini. Ya kan? Ini. Nah, kemudian tambah K tambah 1 dikuadratin sama dengan 1/6 K tambah 1 K tambah 2. Ini kita kalikan ke dalam jadinya 2K tambah 2 tambah 1. 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 tambah 1. Jadi tujuan kita adalah membuat sebelah kiri ini bentuknya itu jadi sama kayak sebelah kanan. Ini kan bisa kita ganti nih, 2 tambah 1 langsung kita buat jadinya 3 ya. Oke. Selanjutnya kita ganti yang sebelah kiri sehingga bentuknya jadi sebelah kanan. Jadinya apa itu nak? Oke, di sini lihat. Harus ada K tambah 1, harus ada K tambah 2, harus ada 2K tambah 1. Kita baru dapatnya K tambah 1. Kita harus buat bentuk yang ini jadi K tambah 2 dan 2K tambah 3. Oke, selanjutnya kita kalikan kira-kira, lihat di sini. Di sini kan ada tanda hubungnya itu tambah nih nak. Tambah ya. Berarti ada suku pertama dan suku kedua.
sama-sama ada K tambah 1. Di suku yang pertama ada K tambah 1, yang di suku kedua ada juga K tambah 1. Kita keluarkan K tambah 1-nya. Berarti misalnya ini kita buat K tambah 1. Berarti ini, yang suku pertama ini, kita keluarin K tambah 1, berarti yang di dalam tinggal 1/6 K kali 2K tambah 1. Kenapa seperti itu, Mi? Karena ketika K tambah 1 ini kita kalikan dengan 1/6K dikali 2K tambah 1, hasilnya pasti jadi kayak gini. Jadinya 1/6K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Gitu ya, kita ubah bentuknya. Ditambah, tadi kan K tambah 1-nya ini udah kita keluarin nih. Ini kan ada 2 nih pangkat 2-nya. Jadinya kan K tambah 1 kali K tambah 1. K tambah 1 yang pertama udah kita keluarin. Berarti yang di dalam tinggal K tambah 1 aja, ya kan? Ketika kita kalikan ini ke dalam, hasilnya ini. Ketika kita kalikan ini ke dalam, hasilnya K tambah 1 kali K tambah 1, hasilnya K tambah 1 kuadrat. Selanjutnya, kita perhatikan. Ini bisa kita buat seperti ini, nak. K tambah 1 dikuadrati, K tambah 1 sama dengan kita kalikan ke dalam satu-satu. 1/6K dikali 2K hasilnya 1/6 kali 2K berarti 2/6 ya. 1/6 kali 2 hasilnya 2/6. K kali K hasilnya K kuadrat ditambah 1/6K dikali 1 hasilnya 1/6K ditambah K ditambah 1 gitu ya. Oke. Selanjutnya hasilnya jadi K tambah 1 dikali. Perhatikan di sini. Yang sejenis yang mana? Ini tetap ditulis karena dia sendirian. Ini ada K, di sini ada K. 1/6 ditambah, ini kan koefisiennya 1 kan, nak? Jadinya 1/6 tambah 1. 1/6 tambah 6/6 kan? Hasilnya 7/6. Gitu ya, harus belajar lagi. Untuk masalah penjumlahan pecahan. Jadinya di sini 7/6K ditambah 1 itu, ini kan penyebutnya 6/6 semua kan? Jadi 1 ini kita ubah jadi 6/6 juga, biar sama semua penyebutnya. 1 itu adalah 6/6 karena 6 bagi 6 itu nilainya 1. Oke, kemudian karena udah kita perlu di sini adalah 1/6, di sini udah hilang 1/6-nya. Ya kan? 1/6 ini kita munculin lagi, nak. Kita udah dapat nih K tambah 1. Tinggal kita cari K tambah 2, 2K tambah 3 dan 1/6. 1/6-nya kita munculin, kita keluarkan lagi 1/6-nya. Jadi seperti ini. K tambah 1, 1/6-nya kita keluarin. Berarti di dalam 2/6 dibagi 1/6 tinggal 2 gitu kan? 2K kuadrat. Karena 1/6 kali 2 hasilnya 2/6. Kali K kuadrat hasilnya K kuadrat. Ditambah 7/6 dibagi 1/6 hasilnya tinggal 7K. Karena 1/6 dikali 7 hasilnya 7/6 K. Ditambah 6/6 dibagi 1/6 hasilnya 6. Karena 1/6 kali 6 hasilnya 6/6. Paham ya? Selanjutnya kita udah ada 1/6, udah ada K tambah 1. Berarti kita harus munculkan ini K tambah 2 dan 2K tambah 3. Oke ya. Berarti 1/6-nya kita letak tukeran K tambah 1. Berarti yang di dalam ini, nak, ini kan persamaan kuadrat nih. Iya kan? 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Kan ada tuh persamaan kuadrat di pelajaran kelas 9 SMP. Kalau ada, ini A-nya berapa? A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 7, C-nya itu adalah 6 gitu kan? Persamaan kuadrat. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, alias bisa A-nya 2, bisa A-nya 3, karena A-nya tidak sama dengan 1. A-nya 3, A-nya 4. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka faktornya itu jadi gini. 1 gini. AX tambah P, AX tambah Q. Gitu kan? Per A. Apa itu P? Apa itu Q? Adalah P, jika P dikali Q, hasilnya itu adalah A kali C. Jika P kita tambahkan Q, hasilnya itu adalah si B.
Jadi di sini kan A-nya itu 2, B-nya itu 7, C-nya itu 6. Jadi cari dua bilangan jika dikalikan katanya hasilnya A kali C. A kali C, 2 kali 6, 12. Jika ditambahkan dua bilangan tersebut hasilnya B. B-nya itu 7. Cari faktor dari 12 itu adalah 3 dan 4 ya. 3 kali 4 adalah 12, 3 tambah 4 adalah 7. Pas ya? Berarti hasilnya itu jadinya faktornya AX tambah P. A-nya itu 2, 2X tambah P. P-nya itu 3 kali AX, 2X karena A-nya itu 2 tambah Q. Q-nya itu 4 berarti. Per 2 karena A-nya 2. Maka faktornya itu, ini kan bisa 2-nya itu kalau ini kan bentuknya gini nak. A dikali B, ini kan B-nya dibagi C. Berarti ini penjabarannya A per C dikali B gitu kan. C-nya cuman punya salah satu. C-nya ini, si 2-nya ini punya si 2X tambah 3 atau punya si 2X tambah 4. Yang mana yang bisa dibagi 2? Yang ini. Ya kan? Ininya berarti tetap 2X tambah 3. Ya kan? Ini 2 bagi 2, 1 atau X. Gitu kan? Kemudian 4 bagi 2, hasilnya 2. Berarti faktor dari ini adalah 2X ditambah 3 dikali X ditambah 2. Lihat, sama nggak bentuknya? Sama, cuman beda tempat aja ya. Oke, kita buat lagi. Jadi hasilnya itu jadinya 1 per 6 K tambah 1 kali X tambah 2 kali 2X tambah 3. Karena bentuk sebelah kiri ini nilainya sudah sama-sama sebelah kanan, maka pernyataan ini adalah benar. Karena langkah 1 tadi yang di sini kita bahas benar dan langkah 2 langkah induksinya benar, maka pernyataan ini adalah bernilai benar. Bahwasannya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai tambah n kuadrat pasti nilainya sama dengan 1/6n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1. Baik, untuk yang nomor 2 nak, silahkan kamu kerjakan di buku catatannya sebagai catatan tambahan. Oke, nomor 2, buktikan bahwa n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat katanya. Jadi, oke, kita hapus dulu ya lagi ya. Kalau katanya Umi kasih clue ya untuk yang nomor 2 ini, katanya buktikan bahwa n suku pertama, maksudnya itu n suku pertama itu dari 1 ini sampai ujung ini nilainya katanya adalah n kuadrat. Perhatikan, buktikan bahwa n suku pertama bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu kan? Maaf ya nak, 1 kuadrat tambah 3 kuadrat karena bilangan ganjil, tambah 5 kuadrat, tambah seterusnya gitu kan. Ini U1, U2, U3 sampai UN. Ya kan? UN itu berarti kalau rumus bilangan ganjil itu kita tahu U1-nya itu 1, U2-nya itu 3. Ya kan? U3-nya itu bilangan ganjil 1, 3, 5. Maka UN itu, ini pelajaran kelas 8. Bahwasanya suku bilangan ganjil itu rumusnya 2 kali n kurang 1. Karena kita ambil nih 2 kali n-nya 1 dikurang 1 hasilnya pasti 1. 2 kali 1 2 kurang 1 1. Kemudian ini kita buktikan lagi U3-nya. 2 kali n-nya itu 3 dikurang 1. 2 kali 3 itu 6 dikurang 1 5. Benar ya? Berarti rumus UN untuk bilangan ganjil itu adalah 2n kurang 1. Katanya nilai n suku pertama atau ini sampai ini itu katanya itu adalah n kuadrat. Oke, jadi kalian buktikan pakai langkah induksi, ya kan? Ada langkah 1 tadi, kemudian langkah 2 langkah induksi, bahwasannya nak 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah n tambah
5 kuadrat tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Kalian buktikan apakah pernyataan ini bernilai benar. Oke, pakai langkah induksi yang kita gunakan langkah 1 dan langkah 2 tadi. Baik, sekian pembelajaran MM wajib kita hari ini. Selanjutnya di pertemuan insya Allah di pertemuan pekan depan kita membahas materi baru atau kita akan membahas contoh-contoh yang lebih banyak. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat kalian pahami dan mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan boleh japri ke Umi, silahkan bertanya dan lengkapi catatannya dengan rapi serta kerjakan contoh yang kedua karena akan Umi nilai. Sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.